klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Beb aja, oke. Ini wanita penghibur kita siang ini. Dia merupakan perempuan yang sudah lumayan cukup lama ya di Bali dulu. 2012 kan? 2012 ya, udah 11 tahun ya. Iya, lumayan lah. Kalau anak itu udah SMP. ya? SMP, kan gue udah belum cuci tangan gitu. Dah, Lu kudunya cuci air, Jing. bersih aja dah. Kenapa sih orang-orang bilang lu itu abnormal? Kagak tahu ya. Kudu ditanya orang-orangnya itu. Tapi kalau menurut gue gitu ya, menurut gue kayaknya karena gue ini cara gue menjalani hidup tuh kayak nggak sama kebanyakan orang gitu. Gue pikir mungkin karena lu suka ketawa di pohon, ngobrol sama lantai gitu, gue pikir kan. Itu juga. Oh, itu juga. Itu Oh, lu juga. suka ngobrol juga di atas pohon gitu. Tiang listrik gue ajak ngedate. Oh, tiang listrik juga lu ajak ngedate. Oh, makanya lu dibilang abnormal Gitu. sama orang-orang normal di luar sana. Iya. Oh, oke. Kagak tahu gue. Gue aja nggak suka sama kata normal itu sendiri. Hmm. Normal apa sih? Normal itu apa coba? Kalau dari Oxford English Dictionary, normal itu sesuatu yang sesuai dengan standar ataupun definisi lainnya seseorang yang sesuai dengan perilaku dominan dalam masyarakat. Nah, menurut lu itu apa karena lu nggak sesuai dengan standar masyarakat makanya lu disebut abnormal? Betul, setuju tuh. Makanya gue disebut abnormal karena itu. Gue tidak mengikuti standar masyarakat. Karena gue gini, siapa tuh yang bikin standar? Kapan mereka bikinnya standar? Masih relevan nggak itu standar sama zaman sekarang? Kan gitu. Itu, jadi gue standar apa? Normal apa? Bingung gue. Nah, hal yang normal apa dianggap orang luar sana yang lu pikir, lah ini bukan gue nih. Apa tuh contohnya? Banyak. Iya, kasih gue contoh. Satu, gue sekarang umur 35, gue nggak nikah. Itu udah normal banget. Dan lu sendiri nggak pengen nikah? Apa alasannya? Mungkin kalau boleh tahu. Boleh lah. Karena menurut gue, kalau memang nggak penting-penting banget, tujuan nikah itu apa? Gue sendiri nggak punya. Sejauh ini gue umur 35 tahun, tujuan yang paling penting gue harus menikah itu nggak ada buat gue. Contohnya tujuan penting misalnya, karena tuntutan agama, kalau nggak bisa punya anak kalau nggak menikah dulu, kan gitu. Berarti penting dong, dan gue sendiri tidak menganggap hal itu penting. Contohnya itu satu ya. Dan contoh yang kedua yang bikin orang mikir kayaknya gue nggak abnormal dan nggak ngikutin standar masyarakat itu, kayak gue perempuan nih, tapi di mata orang-orang itu gue kok kelakuannya kayak laki-laki. Contohnya itu yang kayak Kebalikan gue dong berarti. Laki-laki gitu. tapi kelakuan kayak perempuan. Gitu. Contohnya itu kelakuannya itu yang kayak gua nggak suka anak-anak. Gitu. Gua sukanya kerja nyari duit doang, tapi nggak mau ngurus rumah. Nggak suka gua bersih-bersih. Nyiapin gitu, nggak suka gue. Oh, bukan seorang ibu ya? Bukan seorang ibu dan bukan seorang
Perempuan yang suka domestic chores. Apa sih? Iya, Kayak- domestic chores, kayak job task gitulah ya. Oke. Itulah bahasa Latin ya kalau kalian nggak ngerti. Ember. Nah, tapi setahu gue ya, satu hal yang gue tahu, lu melakukan yang namanya sologami, ya. Oh iya, itu juga abnormal. Yang gua jalani dan gua percayai itu mungkin nggak sama ya sama sebagian, bukan sebagian, kebanyakan orang. Tapi gua punya norma sendiri yang gua tetap yakini yang sama kayak orang-orang itu. Ya contohnya itu Ewita Sambil megang atau apa gitu ya, enggak lah. Nah, berapa lama lu paling lama menjalin hubungan dengan pria? Hubungan mutualisme lah gue bilang ya, berarti bukan satu aja yang suka, sama-sama suka. Gua nggak pernah ngejalanin hubungan yang 2,000 years later. cuma satu aja yang suka. Sama mantan, sama bapaknya anak gue suka dia tapi bukan cinta. Menurut gue cinta beda ya. Gue respect dia, gue suka dia sebagai individu. Dia bapak yang baik, dia pasangan yang baik, cuma ya gue nggak ada rasa cinta aja. Sombong amat. Gue juga nggak ngerti sampai umur segini apa itu cinta. Nah, pernah nggak lu berhubungan badan dengan laki-laki yang berbeda dalam satu hari atau seminggu atau sebulan mungkin? Sering Dulu waktu muda ya. Kan dulu moto gue zaman muda itu cowok itu kayak tisu, pakai buang. Oh, cowok itu kayak tisu. Oke. Padahal cowok Indonesia mikirnya cewek yang kayak tisu gitu. Malah justru mikirnya cowok itu kayak tisu gitu. Nah, fantasi terliar dengan pasangan lu yang pernah lu lakuin apa? Two 2,000 years later. One eternity later. Fantasi terliar gue itu Ewita di kantor polisi belum pernah terjadi, jadi belum terjadi lah. Belum terjadi ya. Antuk. Yang mau Ewita sama dia, undang nih kantor polisi. Di kantor polisi, tapi bukan sama polisinya. Lu gimana? Sama cowok yang gue pilih lah. Sama cowok yang dipilih. Di kantor polisi apa di penjara sih tepatnya? Kantor polisinya lah. Kantor polisi. Pakai borgol gitu. Enggak juga, biasa aja. Cuma gue pengen di kantor polisinya aja. Yeah, boy. Dilihatin nama polisinya? Enggak. Oh, kosong gitu ruangan? Enggak, ada orang tapi enggak ketahuan gitu loh. Ngerti nggak kayak sih? deg-degser gitu rasanya. Iya, gitu. Deg-degser. Bahasa apa itu deg-degser? Gitu. Nah, belum terjadi itu. Kalau udah ngomongin seks tuh cepet ya, Wak. Udah ah. Karena itu kalau terjadi gue udah masuk penjara bego. Apalagi sekarang kan ada undang-undang baru yang nggak boleh tinggal bareng lah, apalah, kumpul kebo, kumpul babi, begitu.
Nah, belakangan ini kan banyak ini orang gue dengar ngomongin kesehatan mental. Yang mana gue tahu, dan bahkan anak remaja juga kadang suka upload status kesehatan mental gue. Dan anak-anak juga aku perhatikan kalau komen itu, wah kena mental nih, kena mental nih. Yang mana menurut gue, lu nggak ngerti apa yang lu ucapin gitu kan ya. Lu nggak tahu rasanya kena mental tuh bagaimana gitu kan ya. Lu nggak tahu apa-apa tapi lu rasa tahu gitu, dan lu gampang banget ngucapinnya gitu. Nah, menurut lu sendiri apa sih kesehatan mental itu, dan apa perlu kita ngerawat kesehatan mental? Kesehatan mental itu menurut gue sendiri tidak sesuai Wikipedia ya. Menurut definisi gue pribadi, itu adalah state of mind di mana lu tuh living in the moment, yang kalau ada masalah lu nggak panik. Kalau lu sendirian, lu nggak kesepian sampai depresi atau gimana. Pokoknya yang kayak emosional lu itu stabil. Dan ketika ada goncangan, ada gangguan atau apalah itu, lu bisa berpikir jernih dan mencari solusi. Ya, tapi lu itu nggak jadi ke lebih mati rasa nggak? Oh enggak lah. Enggak. Emang mati rasa itu apa? Ya yang don't feel anything aja. Itu 6 namanya. Itu ya. Ya 6 itu berarti mental lu kena. Mental kena. Justru itu kalau biasa aja, bodo amat, justru mentalnya kena. Belum tentu, gua kan bukan psikolog, gua nggak tahu. That's not my area, I cannot speak. Detailnya ya. Detailnya. Nah, kemarin gue baca di suatu buku. Ada katanya gangguan kepribadian narsistik. Apa itu bagian dari kesehatan mental? Ya iyalah. NPD. Memang justru ada ya? Iya, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, lu punya teman nggak yang punya gangguan itu? Nggak tahu.